Oke, perkenalkan saya namanya Eko Ardianto ya. Jabatannya sekarang di sini lead video producer ya, lead video producer IDN Times. Kalau saya lihat sih perkembangannya sekarang baik ya, tapi dia kan mengikuti, intinya gini, perkembangan media dalam penggunaan bahasa itu mengikuti situasinya, mengikuti zamannya gitu ya, mengikuti zamannya. Nah kalau sekarang itu saya udah catat juga nih, memang belum semua, saya bisa katakan belum semua media menggunakan bahasa yang baik, yang baku, yang benar gitu ya. Karena mungkin juga dengan karakter medianya ya, tergantung karakter medianya. Kalau medianya memang menggunakan bahasa yang pergaulan sehari-hari ya, kalau dianggap itu nggak sesuai dengan kaidah bahasa baku yang benar, bahasa Indonesia yang benar ya wajar ya kan. Jadi nggak melulu harus patuh secara ansih gitu ya, lo harus baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang-kadang kita juga harus menggunakan bahasa keseharian ya, yang mudah dimengerti. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana perkembangannya, saya lihat dari selama saya ini memang sudah mulai ada peningkatan ya penggunaan bahasa Indonesia, dan itu selalu menyesuaikan dengan zamannya. Yang saya bilang menyesuaikan zamannya. Berperan dalam pengembangan bahasa Indonesia ya, dalam pengembangan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks dia, contohnya langsung ya, mungkin ada media-media yang memiliki konten edukatif misalnya, konten edukatif terkait bahasa Indonesia ya. Di tempat saya di IDN Times itu kalian bisa cek, ada beberapa kali menurunkan artikel mana yang benar gitu ya, mana yang benar misalnya tulisan ini atau tulisan ini. Saya pikir itu salah satu pelajaran ya, edukasi kepada pembaca dalam penggunaan bahasa Indonesia ya. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia kan juga berkembang ya, karena menyerap juga bahasa asing, bahasa daerah mungkin dan segala macam. Nah ini itu juga digunakan ya dalam keseharian. Kayak dulu misalnya handphone, ya kan, handphone tuh apa bahasa Indonesia ya kan, ada telepon seluler, ada handphone genggam, ya kan, ada apalagi itu kan bahasa-bahasa baru ya, yang kemudian dibakukan menjadi bahasa bahasa Indonesia, ya kan. Nah tapi gimana media menggunakannya? Nah tadi saya bilang media menggunakannya, yang penting bagi media adalah bahasanya itu mudah dimengerti, bahasa keseharian yang mudah dimengerti. Jangan sampai menimbulkan bahasa yang dipakai itu justru pembaca malah bingung, ya kan. Peran ya, jadi kalau ditanya bagaimana peran peran media dalam pengembangan bahasa itu di tingkat itu, saya pikir itu dia tergantung pada zamannya ya, tadi yang saya bilang perkembangan zamannya, dan pasti akan menyesuaikan apa yang ada, dan yang tadi paling penting bahasanya itu mudah dimengerti sama pembaca. Itu sih kalau menurut saya ya. Oke, ini kan tantangan ya. Tantangan tadi yang saya bilang, kalau bicara tantangan itu pada zamannya, ya kan, tergantung tadi pada zamannya. Yang pertama tantangan yang dihadapi itu tadi yang pakai bahasa-bahasa asing, ya kan, kayak tadi handphone, artificial intelligence, itu gimana tuh pengaruhnya, ya kan, di kita. Nah tadi tantangannya itu tadi ya, pertama kalau di klasifikasian dia adalah pengaruh bahasa asing, ya kan. Mungkin orang pembaca lebih gampang memahami
sesuatu pakai bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya kayak tadi lah contohnya handphone, orang udah terbiasa lah handphone daripada telepon genggam atau AI, artificial intelligence. Oh, ini kok akal imitasi kayak gitu-gitu ya. Nah itu yang pertama, bahasa asing. Kalau disebut tantangan ya, bagaimana bisa menyerap atau bagaimana bisa menyesuaikan penggunaan bahasa asing yang keseharian itu digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu menurut saya juga bahasa pergaulan ya sehari-hari, pergaulan sehari-hari. Tadi kan saya bilang ada media yang memang justru kalimat-kalimatnya, kata mungkin judul lah ya, judulnya menggunakan bahasa gaul ya kan, yang kalau sebenarnya ini apa ini bahasa Indonesia nggak gini lah ya kan, tapi ya itu apa namanya, kalau disebut tantangan ya itulah tantangan. Yang ketiga mungkin pengaruh media sosial ya. Pengaruh bahasa-bahasa di media sosial itu mempengaruhi penggunaan bahasa atau kata-kata di media mainstream ya kan. Tadi ini kenapa nih ya kan, ya orang udah biasa apa sih bahasa media sosial, kamu masih lebih tahu ya kan, bahasa media sosial yang untuk pergaulan terus segala macam, dan itu mudah dipahami ya kan. Jadi itu mempengaruhi apa namanya kata atau bahasa dalam media konvensional. Nah, kalau disebut tantangan ya itu tantangannya, tapi itu juga kembali lagi nanti kepada medianya ya. Kalau memang medianya targetingnya Gen Z misalnya gitu kan ya. Kalau tempat saya misalnya di Athens kan targetingnya Gen Z dan milenial. Jadi kan wajar tuh kalau ada kata-kata pergaulan dalam judul. Saya pikir itu sih. Yang paling efektif sebenarnya kalau ditanya tentang bagaimana mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, ya sebaiknya satu di televisi pasti, karena televisi tadi audio visual ya, orang mudah mencontoh. Dulu saya mau bilang dulu ya, ada TV pendidikan ya, TV pendidikan itu mengajarkan bagaimana menulis yang baik ya, bagaimana bertanya yang baik dan semacam, pokoknya benar-benar KBBI lah ya, mengedukasi benar-benar KBBI banget gitu, sesuai dengan bakunya ini. Kemudian kalau media-media lain tuh, terus kemudian mungkin cetak tuh kan bahasa yang baku ya di media cetak tuh pasti jarang ada bahasa gaul ya kan. Jadi kekuatannya itu benar-benar di situ ya kan, media cetak ya itu juga sangat mempengaruhi dan sangat kental. Dan itu jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana peran media dalam pengembangan penggunaan bahasa. Yang pertama ya yang paling kuat itu ya di televisi ya, kemudian di koran ya, di media cetak. Bagaimana dengan di media online? Media online sebenarnya juga punya peran ya, media online juga punya peran tadi ya, dengan adanya konten-konten edukasi ya, konten-konten edukatif yang memang digunakan untuk ya mengedukasi pembaca bagaimana penggunaan bahasa yang benar. Mana yang benar, ini atau ini gitu ya kan. Saya lupa ya mau ambil contoh misalnya apa gitu ya, penggunaan bahasa terus kata-kata gitu ya, mana yang bahasa apa namanya sesuai dengan KBBI, apa yang nggak sesuai gitu kan ada tuh. Nah itu yang bisa dituliskan dalam media online. Saya sih nggak pernah melihat langsung ya peran dari pemerintah terhadap pengembangan bahasa di media ya kan, tapi nanti bisa dicek sih sebenarnya, nggak pernah dia langsung ke media ya, nggak begitu, paling dia mungkin pernah ada kerjasama dengan Dewan Pers misalnya ya, dengan Dewan Pers mungkin ada ya, tapi mungkin saya nggak tahu aja. Itu peran pemerintah bisa
mengadakan semacam apa ya, workshop, pelatihan gitu ya, untuk jurnalis ya, tapi itu biasanya melalui Dewan Pers lah. Dewan Pers mengundang media-media, jurnalis-jurnalis dari media untuk ikut pelatihan atau workshop dalam penggunaan bahasa gitu. Nah itu saya yakin ada ya, tapi saya belum pernah ikut sih, ya kan, saya yakin ada tapi saya belum pernah ikut. Itu kalau ditanya bagaimana peran pemerintah ya dalam hal ini. Terus kemudian kurikulum kali ya, pendidikan kurikulum, penetapan kurikulum pendidikan ya, untuk memberikan bahasa yang baik. Misalnya ya mungkin ya di kampus misalnya ya, kayak di kampus kalian lah ada pelajaran khusus atau satu sesi khusus tentang penggunaan bahasa yang baik. Misalnya ada pengantar jurnalistik gitu ya, tema mata kuliahnya dalam 14 kali pertemuan, mungkin satu pertemuan itu bisa belajar tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik kayak gitu. Itu mungkin saya rasa bisa ya, kalau ditanya ya pengembangan peran pemerintah kan dalam pengembangan bahasa itu sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau dari pemerintah sih kira agak kurang kalau ditanya ya. Kurang concern gitu ya? Ya, kurang concern kerjasamanya ke media ya. Kalau memang dia menganggap penting dalam pengembangan bahasa itu berpartner dengan media, harusnya sih dia bisa rutin kali ya mengadakan kayak gitu. Tadi kembali ke yang sebelumnya, satu, ciptakan konten yang edukatif ya, konten yang edukatif yang bisa mengajak pembaca itu jadi suka ya, mau baca. Kemudian yang itu, terus kemudian mungkin bisa juga bikin di konten sosial media kali ya. Di konten sosial media tuh bisa menampilkan hal-hal yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bisa berupa grafis ya kan, bisa juga berupa video singkat, video pendek ya kan, menjelaskan bahwa ini salah, ini yang benar gitu kan. Saya kemarin baru ketemu sama YouTube ya, sama TikTok. Itu TikTok tuh akan nge-push konten-konten media atau konten-konten yang isinya tuh lebih kepada kontennya tuh STEM ya, STEM tuh scientific, matematika gitu ya. Jadi kalau pengajaran edukasi kalau kamu kontennya itu ya kan, tuh pasti kamu akan banyak tuh nanti yang like ya, yang itu ya banyak. Kenapa? Karena itu didorong sama TikTok ya kan. Kalau dia tadi kontennya STEM, nanti kan bisa cari science, teknologi, saya lupa M-nya matematika gitu. Jadi konten-konten pengajaran. Jadi kalau misalnya kamu punya rumus matematika terus kamu bikin video kayak Pak Guru ya, ada Pak Guru tuh tinggi gitu, science misalnya apa. Nah mungkin bahasa Indonesia ya kan, mengajarkan bahasa Indonesia bisa jadi mungkin isinya tuh mengajar gitu kan, menjelaskan tentang bahasa Indonesia mana yang baik dan benar, itu mungkin bisa ya. Jadi tadi saya bilang konten di media sosial itu bisa. Terus kemudian bisa kerjasama kali ya, atau kolaborasi dengan influencer ya, influencer seleb ya, influencer yang memberikan edukasi, kontennya tetap edukasi ya gitunya. Tapi kan ini caranya tadi bisa kolaborasi itu sama influencer, tapi influencernya yang benar-benar berpengaruh ya. Iya, yang memang bener gitu loh, yang memang bener ya kan. Jangan yang bukan influencer yang ini ya. Jangan influencer apa terus suruh ngomong bahasa Indonesia gitu ya kan, itu kan juga nggak pas. Jadi harus pilih-pilih juga influencernya. Jadi kira-kira itulah kalau misalnya inovasi tadi ya, konten edukasi, media sosialnya dengan menggunakan grafis, video-video pendek, kemudian bisa berkolaborasi dengan influencer. Saya pikir itu bisa dilakukan sama media. Satu lagi kemudian mungkin
media ini juga bisa mengundang anak-anak muda ya kan ke sini untuk belajar tentang bahasa gitu ya, tapi disampaikan dengan cara-cara yang menarik ya. Siapa lah jadi yang itu mungkin bisa dilakukan.